Welcome back to Koren Sudibyo. Wong Deso yang nekat mengejar mimpinya di Australia. Kalau kalian ditanya mengenai Australia, apa yang ada di pikiran kalian? Mungkin kanguru? Bule-bule cantik? Atau perjuangan Megawati? Ya pasti banyak hal, kayak misalnya padang yang luas, pantai yang indah, flora fauna yang begitu beragam, dan juga kota-kota canggih dan modern seperti Sydney, Melbourne. Tapi nggak hanya itu juga, konon katanya di Australia ini adalah salah satu negara dengan gaji terbesar di dunia. Bahkan untuk UMR di tahun 2025 sendiri mencapai 24 sampai 25 dolar per jam, yaitu sekitar 240.000 sampai 250.000 per jam, atau 10 juta seminggu, atau 40 juta sebulan. Dan aku sendiri benar-benar merasakan, aku adalah saksi hidup. Untuk kasusku pribadi, gaji yang aku terima paling kecil di angka 350.000 per jam sampai 1 juta per jam. Dan fakta menariknya, gaji ini akan selalu bertambah setiap 6 bulan sekali. Bayangin, kenaikan gaji akan dialami setiap 6 bulan sekali. Wah Noro, uang kisana kok banyak banget. Apa nggak bingung uangnya buat apa? Ya enggak lah, gaji yang aku dapetin untuk sekarang aku buat fokus bayar sekolah, bayar kuliah, karena uang kuliahku mahal banget. Jadi untuk sekarang ya aku fokus untuk bayar kuliah. Jadi aku masih berjuang teman-teman. Ya thanks God semua dicukupkan. Ya, go back to the topic. Jadi kalau kata nenek-nenek di sebelah, dia bilang kerja di Australia 1 bulan bisa untuk hidup di Indonesia selama 1 tahun. Wah, tuku Trondoro, apa mungkin? Nah itu dia, dipikir-pikir, siapa pencetusnya? Apakah gaji ini dirasa oleh semua orang? Dan juga berapa banyak pajak yang mereka bayarkan? Atau mereka nggak bayar pajak sama sekali? Dan juga dengan gaji yang besar, apakah tidak ada korupsi? Bagaimana bisa gaji setinggi itu terjadi di Australia? Kok bisa Tondoro? Gaji sebulan di Australia buat hidup setahun di Indonesia. Weleh. Well, kita bahas yuk sekarang di Fun Fact by AI. Jadi semua itu tidak lepas dari kekayaan alam Australia, termasuk emas, biji besi, batu bara, dan juga gas alam yang terdapat di bawah tanah Australia, yang tentunya amat sangat berharga. Dan tentunya tambang-tambang ini bukan hanya satu-satunya yang menjadi andalan perekonomian mereka, tapi juga sumber pekerjaan dengan bayaran yang tinggi. Bahkan seorang operator alat berat saja bisa mendapatkan gaji yang jauh lebih besar dibandingkan dengan direktur yang bekerja di kantoran di negara-negara lain.
Oh alah, nggih. Tapi kok gampang banget toh, Ndoro? Di Indonesia kan juga kaya raya. Tapi tunggu dulu, kekayaan alam ini saja nggak cukup. Yang membuat gaji Australia begitu tinggi, salah satunya adalah kebijakan pemerintahnya tentang perekonomiannya. Pemerintah memastikan adanya standar upah yang begitu tinggi kepada semua orang. Ini berarti meskipun orang ini bekerja dengan level yang sangat rendah, tetap dihargai dengan baik oleh Australia. Coba kalian bayangkan, seorang tukang sapu saja atau kasir di supermarket kecil, mereka bisa punya iPhone terbaru, Lamborghini, bahkan rumah yang harganya 10 miliar rupiah. Dan aku benar-benar melihat mereka yang bekerja menjadi tukang cuci piring mempunyai hal-hal yang dirasa nggak mungkin kalau kita bekerja di negara lain. Dan mereka benar-benar hidup layak, berkualitas, dan sehat. Oh, nggih. Berarti pemerintahnya apik, Ndoro? Ya, tentu ditunjang dengan pemerintahan yang baik. Tapi gaji besar aja nggak cukup. Gaji besar di sini nggak terjadi secara tiba-tiba. Tapi ada sejarah panjang yang membentuknya. Dan momen-momen penting yang terjadi sehingga orang lokal mendapatkan gaji yang dirasa begitu baik. Nah, untuk menganalisanya, kita harus flashback ke masa lalu sehingga dengan sejarah yang ada kita bisa menilai bagaimana hal ini bisa terjadi. Jadi kita melangkah sedikit ke masa lalu, sekitar abad 18, saat Inggris mulai mengirimkan orang-orang penjara ke Australia. Pada awalnya Australia bukan negara yang kaya atau tempat untuk membangun negara yang kaya raya. Sebaliknya, perekonomian di masa kolonial lebih menitik beratkan kepada pertanian dan pertambangan yang dikerjakan oleh para tahanan dan penduduk lokal. Walah, kok mirip Indonesia, Ndoro? Dijajah juga toh? Namun semua berubah sejak negara api menyerang. Pada tahun 1850, terjadi penemuan emas besar-besaran di area Victoria. Hal ini membuat Australia menjadi peta ekonomi dunia. Wih, emas. Mirip Freeport, Ndoro. Piye, enak zamanku toh. Tentunya ribuan orang mulai berdatangan dan mereka mulai untuk mencari emas yang dikenal dengan sebutan Gold Rush. Waktu itu juga terjadi pelonjakan harga pekerja karena banyaknya permintaan dari para pekerja ini sendiri. Dan tentunya dengan keuntungan yang mereka hasilkan, mereka dapat menggaji lebih kepada si karyawan ini. Lah, emang keuntungannya nggak ditilep sendiri, Ndoro? Tapi tentunya semua itu nggak berjalan dengan mulus. Pada akhir abad ke-19, pekerja-pekerja ini mulai berpikir bahwa pentingnya memperjuangkan hak mereka. Kemudian di Australia terjadi demo besar-besaran yang tentunya memperjuangkan kondisi kerja yang lebih baik. Dan salah satu momen yang paling penting disebut dengan Eureka Rebellion pada tahun 1854, yaitu ketika mereka mulai menyadari bahwa pajak yang begitu tinggi dengan hak yang mereka terima tidak sesuai, sehingga mereka melakukan pemberontakan. Dan inilah yang merupakan titik awal kesadaran para pekerja akan hak-hak mereka. Lah, emang zaman dulu
Kerja Rodi nggak pada berontak ya, Ndoro? Para penambang ini marah karena pajak yang mereka bayarkan dengan begitu tingginya, namun tidak sesuai dengan pendapatan yang mereka dapatkan, dan dengan kondisi kerja yang tidak adil. Maka dari itu, mereka mau gaji mereka dihargai dengan kerja keras yang telah mereka lakukan. Oh, nggih. Berarti zaman dulu sudah ada pemberontakan karena masalah gaji. Weleh, kok kayak sinetron? Ya, betul. Semua itu mengarah ke perubahan sejarah yang sangat besar, di mana mulai muncul kesadaran pekerja mengenai hak pekerja. Dan dari situ, sampai sekarang kita kenal dengan namanya upah minimum regional di Australia. Seiring berjalan waktu, pergerakan buruh ini semakin kuat dengan serikat buruh yang dibentuk untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Pada awal abad ke-20, akhirnya perjuangan mereka membuahkan hasil. Pemerintahan Australia mulai menerapkan sistem gaji upah minimum regional yang tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Dengan ini sekaligus memastikan bahwa pemerintah menjamin kehidupan yang layak untuk para pekerjanya. Kok sama toh, Ndoro? Sampean ngimpi kali. Dan kemudian di tahun 1907, Mahkamah Agung Australia mulai menerapkan Basic Minimum Wage. Ini tentunya menjadi titik balik yang besar bagi para pekerja Australia, yaitu upah minimum yang menjamin para pekerja dapat hidup dengan layak. Dengan hal ini, maka ini adalah salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Australia yang membedakan dengan negara-negara lain di dunia, karena negara ini menjadi salah satu negara dengan gaji tertinggi di dunia. Wah, MA Australia apik lur, top markot top. Nah, memasuki abad ke-21, kebijakan perekonomian Australia sudah berpusat kepada kesejahteraan rakyat. Pemerintah tentunya terus mengusahakan gaji yang layak untuk para pekerjanya, tentunya dengan rate yang tinggi. Tidak hanya di situ juga, tentunya pemerintah juga menjalankan program yang dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Contohnya Medicare, kalau di Indonesia itu kita sebut dengan BPJS, pensiun untuk warga negara, bahkan uang pensiun yang diterima cukup besar. Kalian bisa bayangin, waktu itu aku ngecek, aku baru bekerja sekitar 1 tahun di Australia, dan uang pensiunku mencapai 40 juta rupiah. Kalian bisa bayangin bagaimana orang yang terus bekerja dari usia muda sampai usia 65 tahun dan mereka akan menerima uang pensiun yang begitu besar. Wah Ndoro, nek pensiun di umur 65 bisa dapat berapa miliar Ndoro? Ya pasti lebih dari cukup, bahkan mungkin berkelimpahan. Tidak hanya itu, ditambah dengan sumber daya alam yang melimpah, Australia terus berkembang menjadi negara dengan perekonomian yang stabil. Ngono lho lur, jadi gaji Australia itu tinggi bukan karena sekonyong-konyong. Iya, betul banget. Ini adalah perjuangan yang panjang dari zaman penambangan emas sampai pemberontakan buruh, sampai kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan dari para pekerja itu sendiri. Dan itulah yang menjadikan Australia menjadi negara dengan gaji salah satu yang tertinggi di dunia. Tidak hanya perkembangan untuk kesejahteraan rakyat, tidak hanya perkembangan mengenai gaji, tapi juga sistem edukasi, sistem kesehatan,
sistem teknologi yang menunjang gaji yang tinggi. Australia tahu bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam dengan baik, sumber daya manusia dengan baik, dan teknologi dengan baik, sehingga menciptakan lapangan kerja yang tinggi dan berkualitas. Tentu hal ini menarik para pekerja profesional dari belahan bumi manapun untuk datang ke Australia. Apakah kalian tertarik datang ke Australia? Oh, nggih. Dapat disimpulkan bahwa berawal dari perjuangan yang panjang, Gold Rush, Eureka Rebellion, sejak zaman kolonial hingga revolusi buruh, Australia tetap menjaga negara mereka menghargai hak-hak buruh, hak-hak pekerja dengan baik. Berarti gaji tinggi di Australia itu sudah ada sejak di zaman penambangan emas ya lur. Lama banget, kayak zaman Indonesia waktu dulu. Piye, enak zamanku toh? Ya benar, menariknya sejak saat itu para pekerja sudah sadar bahwa mereka juga perlu mendapatkan hak-hak yang layak, hidup sejahtera, dan juga pekerjaan mereka dihargai lebih. Pekerjaan mereka dihargai. Memang perjalanan itu nggak mulus. Oh, nggih. Indonesia iso ngono nggak ya lur? Well, bagaimana menurut kalian? Apakah kebijakan ini bisa diterapkan di Indonesia? Oh, nggih. Yang menarik di sini, Australia juga punya trik untuk membuat negara mereka maju. Salah satunya adalah investasi besar-besaran di university, di pendidikan, dan pelatihan kerja. Universitas di sini atau sekolah-sekolah di sini bekerja sama dengan erat bersama dengan industri-industri yang ada di Australia. Contoh, kalau kalian datang ke sini untuk belajar, misalnya teknik, maka sebelum lulus pun kalian akan magang mendapat pekerjaan di bidang tersebut dengan gaji yang sangat-sangat layak dan tergolong tinggi. Sehingga kalian tidak perlu khawatir untuk mendapatkan pekerjaan setelah kalian lulus. Ya karena memang sistemnya mendukung hal seperti itu. Nah, sistem kita gimana Tondoro? Ya, kita berdoa aja biar di pemerintahan Pak Prabowo Gibran sistem di Indonesia makin baik dan baik, sehingga kita semakin maju dan semakin dewasa di dalam mengambil keputusan, dan berujung kepada kelayakan hidup para pekerja di Indonesia. Dari hal ini tidak berhenti di situ aja, namun kebijakan imigrasi Australia dinilai sangat strategis. Negara ini sangat aktif menarik para pekerja dari luar negeri untuk membangun negara Australia. Tentunya para pekerja dengan skill yang mumpuni. Para profesional yang datang diyakini akan membangun negara Australia dengan lebih baik. Membangun Australia menuju ke Australia yang lebih baik dengan skill pengalaman yang mereka sudah dapatkan sebelumnya. Sehingga dari situ pengalaman tersebut akan digunakan untuk perkembangan Australia. Keahlian ini diyakini akan meningkatkan berbagai bidang di negara ini dan pada ujungnya mengakibatkan peningkatan gaji, meningkatkan standar gaji yang ada. Terus gaji kita piye Ndoro? Namun menariknya tidak hanya memberikan gaji yang tinggi kepada para pekerja profesional dari luar negeri. Mereka juga menerapkan gaji yang sama, gaji yang tinggi kepada orang-orang lokal. Sehingga hal ini membuat pekerja dari luar dan pekerja dari lokal setara. Terus gajiku piye Ndoro? Bisa dong. Teman-teman bisa mendapatkan gaji yang sangat besar
karena kalian mendapatkan kesempatan untuk datang ke sini dengan skill yang kalian punya, dengan pengalaman kerja yang kalian punya, dan tentunya untuk mendapatkan gaji yang lebih besar. Kayak alasanku ke sini, aku punya pengalaman di bidang IT dan aku bekerja di sini dengan tentunya gaji yang besar. Dan kemudian aku mendapatkan work-life balance, hidup sehat, makanan sehat, kehidupan yang teratur, teknologi yang canggih, sekolah yang mumpuni, kehidupan yang layak, dan bonusnya adalah gaji yang sangat besar. Yuk, datang ke Australia dengan skill kalian. Ya, bukan berarti semuanya sempurna. Biaya hidup di kota-kota besar seperti Sydney dan Melbourne sangatlah tinggi. Rumah, transportasi, biaya makan, bahkan secangkir kopi pun harganya sekitar 50.000. Dan kalau kalian ingin makan nasi goreng, harganya sekitar 150.000 rupiah per piring. Wah, mahal lur, koyok semahal kebebasan berpendapat di Indonesia. Tapi kalau kalian bandingkan dengan gaji, oke, katakanlah gaji UMR. Ini bukan gaji untuk para pekerja yang punya skill. Ini gaji UMR, bener-bener kayak misalnya tukang bersih-bersih, tukang cuci piring. Katakanlah kita ambil 50 juta. Kalau orang tersebut makan di luar nasi goreng 2 kali sehari, katakanlah 300-400 ribu, dikali dengan sebulan, ya mereka masih punya tabungan, mereka masih punya saving gitu. Ya kalau gajinya 50, banyak yang aku temui mereka dengan gaji 70, 80 juta, bahkan sampai ratusan juta. Ya wajar aja, biarpun mereka bekerja sebagai cuci piring, mereka masih dapat menikmati hidup. Mereka masih bisa traveling keliling dunia. Punya iPhone terbaru, katakanlah, punya mobil bagus, rumah bagus, kehidupan yang layak, itu yang paling penting. Jadi balik lagi di awal, gaji di Australia bukan hanya sekedar angka yang besar, tapi soal sistem yang sudah dibangun dari dulu. Ini merupakan kombinasi sempurna dari antara kekayaan alam, kebijakan pemerintah yang cerdas, investasi pendidikan, imigrasi yang terencana, juga negara ini tahu bagaimana cara mengelola sumber daya alamnya dengan baik alam maupun manusia, untuk menciptakan kesejahteraan bagi warganya. Ya, ternyata gaji tinggi di Australia sejarahnya begitu panjang. Kalau menurut kalian, apakah sistem ini bisa diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini bisa diterapkan di Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk belajar lebih lagi tentang topik menarik lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya bersama Fun Fact by AI. Selamat Natal dan Tahun Baru. Bye.